Nah itu tuh kira-kira wujudnya apa nih mas? Yang ada di badan kamu? Pas itu aku bawanya tuh gitu sih, gitu. Aku lihatnya kakak iparku tapi orang lain nggak lihat. Nggak ada kakak iparku di situ ngomong. Pas pertama mau masuk sebelum kan pintu itu aku pernah ngasih kayak macan tuh 2 depan, terus di dalam ada kayak liak lah. Ternyata pas aku rasa semua bentuk aslinya bukan macan, bukan liak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Untuk video kali ini kita kedatangan Mas Edgar yang mau menceritakan pengalamannya tentang bermain jatilan. Itu khas di Jawa Tengah ya Mas? Iya. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Nama saya Edgar, umur 17 tahun? 17 tahun. Berarti masih sekolah ya? Masih Terus ini berarti sekolahnya online atau? online, masih online sih. Sampai kapan kira-kira Mas? Sampai awal tahun. Sampai awal tahun. Sampai tahun baru. Terus kalau kesibukan selain sekolah online? Bantu kakak sih. Bantu kakak tuh apa? Bantu buka kafe, Kedai kopi gitu. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa tuh namanya? Nocturne.coffee. Noctur burung hantu. Ya. Noctur.coffee. Ya. Okay. Itu ada Grab sama Gojeknya. Ada. Itu daerah? Banyumanik. Oh, daerah Banyumanik. Ya. Oke. Terus kira-kira mau cerita apa nih pengalamannya? Pengalaman aku waktu ikut terjun ke jatilan. Jatilan. Itu awal mulanya gimana sih Mas? Itu suatu paguyuban atau acara nikahan atau acara apa yang ada kayak gituan? Paguyuban sih. Oh, berarti kayak perkumpulan gitu ya? Terus? Okay. Awal aku penasaran tuh kelas 9, tapi pertama nonton kelas 7 SMP. Jadi dari kecil itu sudah nonton yang kayak gituan jatilan. Yeah. Nah itu tuh biasanya ada di mana tuh Mas? Harus ke markasnya atau ke campnya atau emang ada acara? Jadwal sih. Oh ada jadwalnya juga. Ada jadwal dari paguyuban sendiri. Berarti Masnya itu kalau nonton jatilan itu langsung ke tempatnya? Tergantung kan ditentuin tempatnya sama yang punya acara itunya. Oke. Nah itu tuh gimana tuh Mas ceritanya? Ceritanya tuh awal kelas 7 itu nonton, masih belum penasaran. Baru kelas 9 aku penasaran, gara-gara teman-temanku juga pada kayak gitu, kayak bisa serupan. Nah, aku penasaran rasanya gimana. Terus aku nyoba sendiri toh, ke kayak temanku. Ini kok bisa jadi caranya katanya buka rego ya. Oh itu kayak ngebuka mata batin, buka raga itu. Buka raga sama mata batin itu beda. Iya. Nah itu berarti buka raga yang jadi istilahnya orang itu jadi mediasi. Oke, terus punya kenalan nggak bisa buka kayak gitu? Oh Masnya nawarin diri berarti? Iya. Oh oke. Terus pengen nyoba. Terus dicariin, terus nanti dikabarin. Baru beberapa hari itu
langsung diajak ke tempat pawangnya. Terus ada syaratnya tapi Apa itu, Mas? bawa kembang kantil. Kembang kantil tuh yang kayak melati putih kuncup gitu ya? Yang belum mekar. Heeh. Yang belum mekar. Itu kira-kira bawa berapa tuh, Mas? 2 pasang. Oh, jadi ada pasang-pasangannya. Oke. Terus 2 pasang sama kembang. kembangnya tuh yang 7 rupa yang buat Enggak, orang. kembang biasa, enggak kembang mati. Oh, kembang melati yang putih-putih gitu. Nyekar tahu. Oh, yang Nah, buat ke kayak kita nyekar kuburan gitu kan. Nah, terus enggak itu salah dupa. dupanya apa nih, Mas? Dupa Dupa Kalau- yang bau-bau kalau- menyankah kalau- atau dupa apa gitu? kalau aku Gunung Kawi itu. Dupa aku, Pokoknya mereknya Gunung Kawi gitu. Gunung Kawi. Terus Terus itu ke rumahnya kan ke nunggu pawak apa yang bisa buka mm-mm, baru nanti aku disuruh diem mm-mm, betapa gitu, mm-mm, terus suruh fokus. mm-mm. Terus nanti yang kerja yang buka itu yang di pawang itu yang pawang. Terus aku mau nanya nih, kan masnya kan kayak bersila ya mungkin. Nah itu kan fokus tuh. Nah fokusnya itu masnya agamanya apa, Mas? Namanya Kristen. Agamanya Kristen. Itu biasanya doanya apa atau fokusnya kudu gimana, Mas? Fokus apa sih, kayak suruh kan malam itu fokus. Nanti kalau ada cahaya Mm-mm, itu pokoknya harus lihat satu titik. mm-mm, Nggak boleh semua dilihat, nggak boleh. mm. Kayak dari fokus satu cahaya. Padahal itu merem ya. Hmm. Jadi harus benar-benar nemuin satu titik cahaya doang. Ya udah pilih di situnya. Iya. Terus habis sudah nemu kayak gitu, Mas, Terus nanti yang kerja itu siapa, si pawang itu. pawangnya itu Mm, nunggu, habis itu selesai itu mm-mm, nggak kerasa apa-apa, mm-mm. belum kerasa. Terus prosesnya sampai bisa aku kesurupan itu aku disuruh Nonton jatilannya itu. jatilan itu, dengerin suara balonnya, Mm-mm. suara pecut kalau misalnya ada yang pecutan gitu. Aku dengerin sampai berapa bulan ya, baru bisa serupan tapi belum full, cuma setengah badan juga. Oh berarti dari masnya dibuka raganya itu, masnya tuh nggak ngerasa apa-apa, nggak langsung impactnya langsung lihat setan kah atau apa, nggak. Nah itu tuh pas di saat masnya mendalami yang kayak disuruh nonton jatilan, terus dengerin gamelan kayak gitu, itu tuh buat ngerangsang masnya buat ngebuka. Iya. Tapi itu belum yang kayak full gitu ya, Belum. belum sama sekali. Belum. Oke. Nah terus pas udah kayak masnya ngerasa oh ini nih aku kesurupan nih, itu tuh gimana tuh, Mas? Gini. Pas masnya ngerasa dia masuk ke badan, Oh. itu kan ngomongnya kayak setengah badan tuh. Nah itu tuh pas saat masnya lagi nonton juga kah atau di mana Lagi kah? nonton, Mm-mm. terus ya itu sambil dengerin, terus nanti kan kayak ada pecutan gitu, aku kayak pas itu fokus diem, lemas gitu, los gitu orangnya gitu. Nggak boleh kaku tegang, nggak bisa. Oh jadi kayak nggak boleh nolak gitu ya? Nggak boleh nolak, kalau nolak nanti nggak bisa masuk setan. Oh oke. Terus tunggu ambil di pecut biar kayak kaget gitu ya. Mm-mm. Kaget terus biar masuk setannya bisa masuk, bisa nyerupin kesurupan gitu. Mm-mm. Nah itu baru setengah badan gitu. Mm-mm. Setengah badan, setelah itu ya masih kaku sih, masih badannya kaku, tapi aku masih ngerasain badan pas dipakai sama setannya sih. Tapi kamu ngeliat makhluknya nggak di istilahnya kayak dia kan masuk di badan nih, terus kamu ngeliat makhluknya nggak? Aku belum lihat. Oke. Berarti cuma ngerasain kaku, berat, nggak sih? Berat. Terus? Terus udah, terus percobaan minggu selanjutnya pas ada pertunjukan lagi, Mm-mm. terus dicoba lagi sampai bisa full.
Oh, berarti kamu tuh selain penasaran dengan kerasukan itu, kamu selalu nonton itu terus kan? Terus didamping juga sama pawang ya, Iya. biarin benar-benar kamu berhasil masuk makhluk itu di badan tuh full. Iya. Oke, terus pas udah ngefull nih mas, nah kamu ngerasa apa tuh? Merasa ya aku nggak di badan lagi ya. Kayak aku di tempat gelap, nggak bisa lihat apa. Terus udah gitu tuh sampai selesai setannya keluar dari tubuhku, baru aku bisa masuk lagi. Jadi masnya pas ngerasa kesurupan full, itu nggak tahu masnya ngapain? Diem, bingung, gelap. Oh jadi benar-benar ngerasa nggak ada di dunia. Nah itu kira-kira nih mas, pernah nanya nggak kayak misalnya pas mas lagi kerasukan itu, apakah makan beling ataukah masnya main api? Kan biasanya kayak gitu kan jatilan. Tapi nggak Nggak. pernah tanya. Oh nggak pernah nanya kesurupannya aku tuh ngapain aja gitu. Paling yang biasa-biasa makan kembang. Makan kembangnya ditelan. Telan. Terus dupa nyala gitu mas. Oke. Dupa nyala sampai habis. Aku biasanya lihat kalau pas aku kesurupan, aku lihat sampai habis. Dan itu tuh ada impactnya nggak sih, kayak misalnya kita makan itu terus kita telan gitu, terus kan setannya abis itu kan keluar ya dari badan kita, itu ada impactnya nggak sih di badan kita? Kalau aku nggak ngerasain sih. Nggak ngerasain ya, mules kah atau sakit perut kah? Nggak ngerasain. Paling ngerasainnya yang tadi capek terus berat. Nah terus pas udah ngerasain puas nih, berarti kan udah berhasil masnya. Kalau makhluk itu udah full di badan, nah itu tuh ada kejadian apa lagi mas? Aku pertamanya itu nyoba lagi sampai aku benar-benar bisa nguasain apa nih? Pas aku kesurupan gitu. Kayak misalnya kan itu kalau jalanan gitu kan nggak mungkin diem tak kesurupannya. Pasti nggak joget-joget, kalau ada musik pasti joget-joget. Oh itu berarti dikuasain sama si makhluknya. Terus badanku kayak terserah dia mau ngapain. Baru sampai aku baru bisa pakai yang apa sebenarnya ya masih biasa sih kayak gitu. Terus setelah beberapa bulan aku sampai bisa lihat dia maksudnya yang ada di badan sampai bisa lihat dia. Kalau pas depan itu, kalau aku lagi fokus diem, nanti ketemu dia ngomong. Nah itu tuh kira-kira wujudnya apa nih mas yang ada di badan kamu? Itu aku bawanya tuh buto sih, buto gedruk. Buto gedruk. Itu kayak gimana tuh mas bentuknya? Bentuk buto ya, bentuknya buto. Kalau gedruk kan banyak bulunya. Nah itu tuh cuman sejenis jin gede gitu. Ya enggak gede banget sih. Ya ada ranking-rankingnya juga. Pakai gelang. Itu jin Aladin bukan sih mas? bukan jin apa ya, aku lupa sekarang. Itu namanya buto gedruk ya? Itu Jawa berarti? Sebutan Jawa? Enggak tahu. Betul sebutan mana ya mau. Terus ada leak juga, pernah bawa leak yang kayak di Bali gitu. Keranda. Oke. Terus berarti banyak ya mas? Misalnya kamu segini nih, terus makhluknya tuh banyak, terus besar gitu. Oke. Terus ya banyak sih yang aku bawain, sampai aku sifatku sampai berubah. Semenjak aku kenal itu berubahnya gimana nih secara logisnya? Ya aku jadi pendiam,
nggak, aku jadi tertutup sama saudara-saudaraku. Jadi introvert ya. Nggak pernah bicara kalau nggak diajak omong. Diem gitu sampai aku ngomong-ngomong sendiri. Oke. Tapi aku lihat kalau misalnya kayak ini ada kakak iparku ngajak omong aku. Ya ternyata itu bukan kakak iparku, nggak ada ternyata. Oke. Aku lihatnya kakak iparku tapi orang lain nggak lihat. Nggak ada kakak iparku di situ ngomong itu. Nah itu tuh dari pihak keluarga itu tahu nggak sih kamu ikut jatilan atau kamu Belum ikut tahu itu? sih, pertamanya belum tahu. Terus ngelihat kamu aneh-aneh kayak gitu. Kan panik kalau takut kenapa-napa aku. Ya orang tua aku kayak gitu, terus kakak-kakakku juga. Terus itu kejadian jam 3 pagi itu aku ngomong-ngomong sama kakak iparku. Padahal kakak iparku di rumahnya sendiri. Nah, di situ mamaku bangun mau ke kamar mandi. Lihat aku ngomong-ngomong sendiri. Itu pas aku ngomong sama kakak iparku di ruang makan. Terus Ngomong sendiri, tanyain. Kamu ngomong mbak siapa Ger? Aku ngomong sama Mbak Indri. Aku ngomong Mbak Indri itu kakak iparku. Terus ditanyain apa? Mana Mbak Indri? Terus tak tunjuk. Ini loh Mbak Indri. Tak tunjuk, ini dia masuk ke kolong meja makan. Tak cari kolong nggak ada. Cari bener-bener tak cari gitu. Nggak ada. Jadi, aku bingung kan langsung. Terus mama takut piye gitu rasanya. Panik kok, takut. Terus langsung ngomong sama kakakku yang pertama. Terus mau jelasin ceritanya kayak ini ngomong sing tadi aku gak ngomong. Terus malamnya tuh aku dibawa ke omku yang bisa kayak nyembuhin gitu. Oh kayak misalnya diobatin ke orang pinter ya? Ke orang pinter gitu. Terus bawa di Sabiroto, rumah omku. Ya itu udah mau disembuhin dari kayak gitu, mau dilepas semua setan-setannya, terus sifat-sifat itu kayak gitu. Terus aku ditanyain kamu ini kamu main kayak gini udah dari kelas berapa? Aku ngomong kelas 9. Itu aku disembuhin tuh baru awal kelas 10 itu. Berarti udah ada sekitar 1 tahunan kamu bergelut di situ, terus baru diobatin gitu ya? Setahun tuh baru. Terus tanyain, kamu dapat dari mana setan-setannya? Terus aku dikasih, aku ngomong itu dikasih, terus ada yang narik sendiri. Terus disuruh panggil setannya suruh panggil, tak panggil, terus dimasukin sekalian di badanku. Setelah itu aku nggak tahu ngomong apa, yang tahu kakakku tahu aku diapain, disuruh cerita apa itu kakakku. Ya habis itu setelah itu udah dikeluarin katanya dibuang. Itu di apa namanya, di Raja pakai bawang putih ya, pakai bawang putih. Terus diajak keluar ke teras. Itu aku berdiri nggak bisa, harus dituntun, jalan nggak bisa. Itu tuh apa, kram kah? Lemas, nggak kerasa, kaki ini nggak kerasa. Tak gerakin nggak bisa, nggak punya kaki gitu. Oke, berarti dibopong banget ya. Gitu.
Terus baru setelah itu dikasih air putih. Nah, air putih, kasih air putih. Sebelumnya juga disuruh Rogo Sukmo. Pas di om itu. Suruh disembunyi disuruh Rogo Sukmo sama anaknya. Oke. Oh, jadi saudara juga ya anaknya. Terus Rogo Sukmo disuruh pulang ke rumah. Disuruh Rogo Sukmo itu disuruh pulang ke rumah. Terus disuruh pulang ke rumah. Lihat sing di rumah apa wae, sing mbok lakuin apa wae. Oke. Terus nah itu pas pertama mau masuk, sebelum kan di pintu itu aku pernah ngasih kayak macan tuh 2 di depan. Terus di dalam ada kayak liak lah gitu. Ternyata pas aku Rogo Sukmo bentuk aslinya bukan macan, bukan liak. Oke, ini aku mengulik kembali ya Mas. Istilahnya tadi kan Mas kan bilangnya makhluk-makhluk itu dikasih sama ngambil nih. Nah, pas Mas ngambil itu tuh ngambil yang kayak gimana ya? Nariknya tuh maksudnya Mas jalan-jalan nih, terus ketemu makhluk yang sekiranya Mas suka. Terus nariknya tuh masukin ke badan gitu Mas? Ya, dimasukin badan. Kalau enggak ada medianya, dimasukin ke badan. Nah itu berarti selain Mas punya pelajaran ilmu itu Mas dibantu atau gimana? Dibantu, masih dibantu. Itu langsung masuk ke badan, tapi ngelihatnya tuh bentuknya ya kayak macan, kayak leak gitu. Pas penarikan ya bentuknya kayak macan, lihatnya macan. Tapi dilelai pas aku suruh Rogo Sukmo pulang ke rumah. Tuh aku lihatnya ya itu beda. Apa gimana tuh bentuknya? Ya kayak siluman gitu, kayak wani, pokoknya cewek. Kunti gitu. Ya bentuk kunti tapi lebih gilani. Gilaninya tuh nggak berbentuk atau gimana? Badannya bentuk kepala nih, bagian wajah, terus bagian sini gitu. Gilani banget. Oh, jadi Mas kayak ketipu sama setan juga ya? Istilahnya ketipu. Mas narik tuh kesannya bagus, leak kayak macan atau gimana, ternyata bentuk aslinya itu beda. Parah. Kalau lebih parah banget. Aku sampai takut gitu. Oh, mungkin fungsinya anaknya Om itu biarin kamu tahu bentuk asli si makhluk itu ya? Iya, itu. Terus habis Rogo Sukmo itu gimana tuh? Rogo Sukmo terus suruh lihat toh. Suruh lihat. Habis itu nanya, ini tak hilangin semua yang di rumah ya. Anaknya Om itu gitu. Ya enggak, dia dihilangin semua, lu dibersihin. Terus dihilangin, baru itu udah. Masa langsung aku sadar. Jadi fungsinya Mas buat naruh-naruh makhluk itu di rumah apa ya? Gabut kayaknya pas itu. Oke, jadi gara-gara Masnya tuh ngerasa itu macan, leak, itu kayak suruh jaga rumah gitu. Jaga rumah gitu. Padahal nggak tahu bentuk aslinya kayak apa. Oke. Ternyata malah itu yang ganggu aku itu, yang jadi kakak iparku itu. Oh, jadi mereka bisa menyerupai itu, terus itu yang bikin kamu nggak logis ya, istilahnya kayak ngomong sendiri, ternyata ya kayak gitu-gitu. Oke. Itu sih. Sudah. Nanti kita sambung lagi dengan kakaknya Edgar, kebetulan ada di sini buat menceritain pas penyembuhannya ya di omnya itu seperti apa, karena pas Edgar lagi disembuhin kan nggak sadar ya diapain aja. Digebukin kah, dipagerin kah, atau dirajah itu. Nanti kita lanjut. Oke, kita udah sama Mas Oswald nih, kakaknya Edgar yang bakal nyeritain penyembuhan Edgar waktu di omnya ya. Iya. Nah, mungkin mau langsung diceritain gimana Mas? Boleh nih. Jadi ceritanya tuh awalnya kan si Edgar ini kan susah diajak ngomong tuh waktu itu. Jadi kayak bener-bener ansos sama keluarga sendiri. Semenjak dia mengikuti
semenjak ikut reak-reak Oh, itu. oke. Nah, terus si kakakku itu bilang ke aku, si Edgar dibawa ke Om Nono aja gitu. Om Nono itu omnya si Mbak Indri itu. Oh, oke. Nah, terus kan takut si Edgar nggak mau, dibohongin Oh, dibohongin. jadi Edgar tak ajak makan jalan-jalan. Oh, gitu. Nah, terus si Edgar akhirnya mau. Dia tuh sepas mau diajak jadi gigit-gigit kayak punya barang kayak barbel yang buat tindik lidah. Cuma lidahnya kan nggak ditindik. Itu buat cokot-cokot buat ngelabuhi kita. Kalau dia tuh masih terbawa sama itu. Sebelumnya kan dia kalau diajak ngomong tuh sukanya gigit-gigit jari gini. Oh, kayak ini ya, orang gabut gitu ya. Suka gigit-gigit jari. Terus dia ngelabuhinya kita pakai itu. Gantian yang digigit-gigit itu si barbel tadi. Terus akhirnya diajak malam sama Om Nono itu, si Edgar akhirnya masuk. Kita sama-sama masuk, aku, kakakku si Alvin sama si Mbak Indri ini. Terus ketemu Nono, tanyain kan, kamu bawa si Radennya itu. Kok Raden, jadi tuh Raden tuh nama si setannya Edgar. Oh, jadi si setannya yang di badannya. Oh, ini butonya ya? Buta Gedruk itu. Itu namanya Raden. Dia kasih nama Raden. Oh, oke. Dia kasih sendiri nama. Terus kamu bawa setannya itu yang lagi sama kamu. Ada. Terus disuruh panggil tuh. Sama Nono. Coba panggil. Kamu bisa nggak masukin ke tubuhmu sendiri? Terus dia coba. Akhirnya dia bilang nggak mau masuk. Dia nggak berani. Oh, jadi dia udah berusaha buat manggil si butonya itu. Ternyata nggak berani pas nggak berani di masuk. Tempatnya Om Nono itu ya. Nggak berani masuk ke dalam tubuhnya Edgar. Soalnya emang rumahnya itu kan banyak ya yang mungkin semacam kayak punya Edgar, cuma yang lebih bagus, energinya lebih bagus. Yang lebih positifnya lah. Banyak kiai katanya. Kiai atau terus akhirnya dipanggil tuh sama Nono. Udah nggak tarik aja. Kamu siap? Terus disuruh fokus itu akhirnya dimasukin ke dalam tubuhnya Edgar. Terus masuk. Dia bentuknya itu udah langsung berubah. Persis yang kayak nyokot nyokot jari itu. Jadi tangannya masuk gini satu, dan satunya tangannya di belakang. Satunya tangannya di belakang gini. Terus dia bungkuk. Ditanya sama Nono, kamu ngapain? Ikut si Edgar. Itu. Terus si Edgar, ya si Radennya itu bilang kalau aku suka sama, cuma tadinya suaranya pelan, terus akhirnya dimintain suara sama Om Nono tuh, diambil suara. Pas diambil suara, pas dikasih ke Edgar tuh bunyi telaknya sini tuh bunyi tok. Oh, oke. Habis itu bisa bersuara tapi masih pelan, cuma lebih kencang dari sebelumnya. Terus akhirnya tanyain, aku nyaman sama tubuhnya Edgar. Terus Om Nono bilang, udah kamu nggak usah ikut lagi. Kasian tubuhnya orang ini tuh nggak kuat. Terus dia akhirnya mau dikeluarin, cuma dia masih nggak mau. Aku masih pengen sama tubuh ini. Oh, jadi si makhluk itu benar-benar memilih tubuhnya si Edgar buat ini. Oke. Nah, saatnya kan dikeluarin paksa nih. Si Edgarnya akhirnya sadar. Cuma badannya udah lemas semua. Dia mau muntah. Matanya sudah merah semua. Terus
akhirnya itu berdiri, dia dibawa keluar buat muntahkan di luar. Jadi lemas gak bisa jalan. Akhirnya aku sama masku bopong. Itu pada keadaan waktu si Edgar dimasukin si Raden, itu masku si Alvin tuh nangis. Dia nggak nyangka. Mungkin nggak tega ya ngeliat adiknya kayak gitu. Nah, akhirnya udah aman, digerin tuh sama Om Nono. Nah, digerin si Edgarnya akhirnya udah disuruh minum air putih, terus disuruh istirahat sebentar, terus udah selesai gitu. Oke. Tapi sebenarnya tuh yang bikin khawatir dari pihak keluargamu nih ngeliat Edgar itu tuh ada cerita lain gak sih? Maksudnya nggak cuman yang ngomong sendiri, atau mungkin yang bikin mama kok sampai nih orang ngomong sendiri apa gimana? Apa terlalu sering ngomong sendiri atau hilang atau gimana? Kalau si Edgar itu jadi pokoknya waktu dia masih mainan reok itu kan yang ngomong sendiri tuh nggak cuma mamaku sebenarnya yang lihat, temennya masku itu juga lihat. Jadi waktu tongkrong di rumah, dia tuh di ruang tamu, terus lagi main game di luar kita, sambil nyanyi, ada yang nyanyi. Terus ada temannya masku itu satu lihat, bilang ke masku, Vin, Delowi, adikmu ngomong Dewi. Habis diliatin, dia udah nggak ngomong lagi, maksudnya udah diem. Kayak tahu kalau lagi diomongin ya. Mungkin sadar. Terus di orang apa? Tenan aku mau ndelok. Terus ada lagi dia itu cerita si masku yang lihat. Jadi dia malam-malam keluar rumah, itu jalan muter gang rumahku sendirian. Itu mungkin subuh ya. Terus dia diem tok gitu katanya. Terus habis itu kan setelah habis diobatin kan ditanyain, aku dulu pernah lihat kamu kok muter-muter gang ngapain? Aku lihat temanku di gang. Tak samperin, dia ngajak muter-muter. Terus ada lagi yang dia cerita sendiri di garasi rumahku itu, dia lihat temennya yang mau ajak main dia. Cuma diajak ngomong sama dia tuh nggak nyaurin. Oh jadi diem tok, kayak patung tuh. Terus kan dia jengkel, dia cerita sama aku jengkel, terus tak pukul kok tembus lah. Jadi dia keluar lah, habis dia keluar garasi, temannya yang di dalam itu baru datang. Jadi selama itu pun Edgar udah kayak ngeliatin dia tuh kayak udah dikontrol sama makhluk-makhluk itu ya. Ya itu kalau dari keluarga tuh takutnya kalau keterusan nanti dia kebawa, takut gila nanti kalau gila. Ya benar. Tambah parah ya Pak. Gila. Oke, berarti kalau Om Nono ini kan berarti dari kakak iparmu ya, dari Mbak Indri itu. Nah itu tuh sistemnya Om Nono itu kan cuma ngobatin secara kayak dirajah itu kan, dipagerin. Nah itu tuh kalau udah setelah itu Edgar udah kayak normal lagi atau setelah emang dia udah normal sih? Enggak yang ikut-ikutan lagi atau penasaran lagi yang kayak gitu? Dia juga temperamen juga. Kayak waktu itu diajak sama ibuku jalan-jalan ke Jogja, itu aku pas gak ikut sih, aku diceritain sama ibuku. Dia tuh minta topeng leak tuh sampai marah-marah. Gak dibeliin kan. Nah harganya memang mahal juga itu topeng. Terus sampai marah-marah, jadi tuh kayak malah bikin malu mamaku di situ. Tapi akhirnya dibeliin atau enggak? Dibeliin juga. Tapi abis itu Om Nono berpesan atau gimana gitu buat Edgar? Ya pesannya sih cuma yang penting setelah ini rajin ibadah, udah nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Berarti kalau kamu pengen bisa
kayak gitu, mending sekalian belajar sama aku, tak ajarin ke jalan yang lebih Yang benernya ya. gitu. Gitu. Soalnya kan dia dari berdasarkan penasaran, Iya. terus dengan Daripada pendampingan yang salah. daripada kemana-mana Iya dia benar. nggak ada yang kontrol. Ya, mungkin ini buat solusi ke orang-orang yang istilahnya kayak, oke, lu penasaran nih sama makhluk lain, tapi seenggaknya lu harus punya pendamping yang benar-benar ya kapasitasnya bagus, ngajaknya positif. Jadi nggak cuman kayak lu kerasukan setan abis itu cuman buat tontonan doang, ya nggak sih? Nah itu malah kesannya malah bikin hidup atau logisnya itu kena ya. Iya benar. Istilahnya kayak gitu. Oke, ceritanya Mas Edgar ini cukup sampai di sini aja ya Mas. Iya. Semoga Edgar nggak ikut-ikutan lagi. Nggak ikut, ya. Mungkin Masnya punya penasaran yang lain. Nggak. Oke, terima kasih ya Mas Iya. Osbal udah punya kesempatan kesini. Oke, nantikan cerita-cerita narasumber yang lain tetap di Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.